Shalom keluarga kerajaan, apa kabar Anda hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan. Hari ini saya mau bilang sama Anda bahwa you are loved, you are enough, you are worthy, and you are valued. Kenapa saya mau bicara tentang ini? Ini adalah kebenaran yang relevan di segala zaman. Bahwa kematian Kristus itu cukup buat kita. Cukup buat menyadarkan kita bahwa kita dikasihi, kita bernilai, kita punya sesuatu yang ada dalam hidup kita yang akan jadi berkat buat banyak orang. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih bahwa kematian-Mu cukup buat kami, menyadarkan kami bahwa identitas kami ada di dalam Kristus. Dan kenyataan ini membuat kami harus terus menjadi pribadi yang berguna buat orang lain. Menjadi pribadi yang jadi berkat bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi untuk setiap orang yang ada di sekeliling kami. Bantu kami untuk mengerti, memahami, dan jadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, hari ini saya mau bagikan dari Kejadian 1 ayat 26a berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kebenaran ini absolut, gak bisa tergantikan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Cuma seringkali kita lupa bahwa kita ini punya nilai, kita ini dicintai, kita diterima, bahkan hidup kita punya tujuan. Dan seringkali kita lupa bahwa tujuan Tuhan yang terbaik adalah membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang memberkati banyak orang. Kenapa saya mengambil sebuah tema you are loved, you are valued, you are worthy, and you are enough? Karena saya mau mengajak kita semua hari ini merenungkan apakah selama kita hidup akhir-akhir ini kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Merasa tidak cukup, merasa hidup kita unworthy, gak ada nilainya, unvalue, kayak ya udah hidup gue gini-gini aja. Hidup gue gak kemana-mana. Sedangkan sebenarnya hari ini Tuhan mau ingetin kita bahwa kematiannya di kayu salib itu cukup buat menebus kita sekarang dan selamanya. Hidup di dalam dosa membuat kita seringkali terintimidasi bahwa hidup kita tuh gak ada harganya. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, akui apa yang menjadi kelemahan kita, akui dosa-dosa kita, akui apa yang jadi kekurangan kita, supaya kita dilayakkan kembali untuk bersama-sama dengan Tuhan. Identitas kita lahir dari apa yang kita percayai. Kalau hari ini kamu percaya atau Bapak Ibu Saudara sekalian percaya bahwa hidup Anda tidak baik-baik saja, itu akan terjadi buat hidup kita. Tapi waktu kita mengubah cara pandang kita mengubah cara pikir kita dengan berkata bahwa hidupku tidak baik-baik aja, tapi Tuhanku tetap baik, maka itu akan berubah. Dan kenyataan ini berlaku dalam segala musim kehidupan kita. Kalau kita hanya baik-baik saja saat Tuhan baik, berarti kita sedang kehilangan identitas kita di dalam Tuhan. Karena Tuhan berjanji apapun musimnya, seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air, tidur di tengah badai, itu sebenarnya mau bicara sama kita bahwa apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu gak akan pernah sia-sia. Pertolongannya sempurna, damai sejahteranya ada buat kita apapun keadaannya. Makanya kita harus terus menyadari bahwa kita dicintai, kita diterima apa adanya, identitas kita taruh kepada tangannya Tuhan. Sehingga kita tidak akan terombang-ambingkan dengan keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Seperti di Amsal 23 ayat 7, tapi versinya Amplified berkata, "For as he thinks in his heart, so is he." Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Makanya kita perlu terfokus pada apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Seringkali kita kehilangan fokus kita. Ini yang Anda perlu perhatikan ya. Kita, identitas kita dalam Tuhan, kematian Kristus yang cukup buat kita, itu tidak bisa dicuri oleh iblis. Iblis hanya bisa datang untuk menipu, memperdaya kita. Dengan apa? Membuat kita ragu-ragu, membuat kita cemas, membuat kita bingung, sehingga kita lupa bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Waktu Kristus ada dalam hidup kita adalah ciptaan yang baru. Dan yang lama sudah berlalu, semua yang baru itu datang buat hidup kita. Tapi seringkali saat kehidupan kita jadi baru, kita menghadapi tantangan, kita akan lupa bahwa kasih Kristus itu cukup buat kita. Dan waktu kita lupa kasih Kristus cukup buat kita akan mulai compare hidup kita dengan orang lain. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian keluarga kerajaan, Christ is enough. Tuhan itu cukup buat kita.
makanya kita cukup. Kita penuh dengan kasih dan juga penuh dengan hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau belum baik, berarti Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita. Seperti firman yang kita dengarkan, itu akan terus relevan atau berguna buat kehidupan kita. Kalau keadaan kita hari-hari ini atau apa yang kita jalani hari-hari ini itu tidak jadi terang, di Kolose 1 ayat 13 berkata kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kalau hari-hari ini kehidupan kita malah jadi gelap, berarti kita sedang sama dengan dunia ini. Padahal harusnya kita menjadi terang yang menyinari di sekitar kita. Sehingga firman yang kita terima atau perkataan Tuhan yang kita terima dapat termanifestasikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua hari-hari ini untuk terus menyadari, you are enough. Kamu itu cukup. Kamu gak perlu cari pengakuan apapun, penerimaan apapun dari siapapun, karena Tuhan mengasihi kamu, menerima kamu apa adanya, menerima keluarga kerajaan apa adanya. Dan waktu kamu mengaku apa yang menjadi kelemahanmu, mengaku dosa-dosamu, Tuhan dengan tangan yang terbuka menyambut kamu dengan sukacita. Dan kebenaran ini akan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Gak ada orang yang terlalu buruk sampai Tuhan jijik melihat kita. Gak ada orang yang terlalu jahat sampai Tuhan gak mau lihat kita. Tapi aku mau katakan hari ini buat keluarga kerajaan yang ada di rumah, you are loved. Tuhan sedang menunggu kita untuk kembali kepada kehendaknya. Dan buat keluarga kerajaan yang mungkin hari-hari ini merasa bahwa aku capek, firman Tuhan atau keadaanku lagi gak baik nih, firman Tuhan gak menguatkan aku. Ubah pola pikir kita. Ingatkan siapa diri kita, identitas kita di dalam Tuhan. Bahwa yang lama sudah berlalu, kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Dan di Galatia 2 ayat 20 berkata, bukan lagi kita yang hidup, melainkan Tuhan yang hidup di dalam kita. Makanya kita perlu menyadari bahwa apapun yang terjadi, firman Tuhan akan terus menguatkan kita. Penyembahan kita kepada Tuhan akan terus memberi kita kesanggupan. Dan juga orang-orang di sekitar kita, family of God, itu akan menguatkan kita untuk melewati apapun yang sedang kita hadapi. Jadi saya mengajak seluruh keluarga kerajaan, apapun keadaan Anda hari-hari ini, you are loved, you are enough, you are value, you are worthy. Saya percaya bahwa Tuhan akan selalu baik dalam kehidupan kita. Fokuskan diri kita kepada pandangan yang benar, bahwa Tuhan sudah mati buat kita dan itu cukup buat hidup kita. Dan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin hari-hari ini merasa bahwa aku gak bisa berbuat apa-apa untuk orang lain. Percayalah bahwa selalu ada tes untuk menjadi testimoni. Selalu ada ujian untuk menjadi sebuah kesaksian. Oleh sebab itu saya percaya waktu kita menyadari siapa kita, menyadari bahwa firman Tuhan itu akan selalu menjadi berkat dan menjadi sesuatu yang absolut, maka hidup kita akan terus menjadi jauh lebih baik. Saya mengajak kita sama-sama berdoa hari ini, minta Tuhan untuk terus menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang berharga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami itu cukup karena Engkau sudah mati dan menebus hidup kami, sehingga kami gak perlu pusing, bingung, cari kemanapun penerimaan atau pengakuan yang membuat kami itu cukup. Kami mau menyadari Tuhan, firman-Mu ini adalah firman yang akan terus hidup dalam keadaan apapun yang sedang kami hadapi. Bahwa kematian-Mu itu cukup, kebangkitan-Mu itu cukup menebus segala sesuatunya. Sehingga pada hari ini kami minta Engkau menolong kami untuk terus menyadari dalam segala musim kehidupan kami. Bahwa firman Tuhan, kehadiran-Mu di hadirat-Mu dan juga orang-orang di sekitar kami yang akan membawa kami kepada hal-hal yang lebih baik lagi. Kepada kehidupan yang bukan tanpa badai, tapi kami diberi kekuatan, keberanian untuk menghadapi badai. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih karena kami dicintai, kami diterima, kami punya nilai dan kami adalah orang-orang kesukaannya Tuhan. Yang akan membawa berita yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menikmati hari ini. Ingat, you are loved, worthy, value, dan juga kamu dicintai apa adanya. Tuhan berkati.